Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tony Seven X. Di video kali ini saya akan sedikit menyampaikan pendapat saya yang ada di pikiran saya mengenai timnas Indonesia dan eh, Liga Indonesia, guys. Alhamdulillah banget, di bulan Agustus ini timnas U16 kita berhasil melaju ke final Piala AFF. Semoga nanti melawan Vietnam, Indonesia bisa mengalahkan dan menjadi juara sekaligus menjadi obat, dimana kita pernah dikecewakan di usia 19 tahun itu AFF U19 tahun, dimana kita kecewa. Seharusnya permainan kita udah bagus, udah apa ya, performnya udah bagus, tapi kita harus kalah dengan aturan head to head di AFF, guys. Dan menjadi kado yang spesial di bulan Agustus ini buat negara tercinta kita, yaitu negara Indonesia, guys. Nantinya timnas kita akan bertemu dengan timnas Vietnam, guys, di AFF U16 nanti. Ngomongin tentang Vietnam, guys, dari Vietnam sendiri itu agak kena mental, guys. Kalau di pertemuan pertama penyisihan grup melawan Vietnam, Indonesia itu berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 2-1, guys. Indonesia sempat ketinggalan, akhirnya comeback dengan gol-gol yang melalui permainan yang menurut saya itu cukup bagus. Dan dari pelatih Vietnam itu berkomentar tentang pemain Vietnam itu kaget, guys, dengan pemain-pemainnya yang belum siap untuk menghadapi supporter Indonesia, guys, dimana pemain-pemain Vietnam itu grogi karena para supporter Indonesia itu memenuhi stadion sehingga membuat pemain-pemain Vietnam itu grogi, guys, dan mungkin kena mental kali ya. Dan itu sempat juga disorot oleh media Vietnam, bahkan di sana tuh heran kenapa di Indonesia penyelenggaraan timnas kelompok umur, yaitu Piala AFF kelompok umur, kenapa bisa seramai itu, guys. Stadion itu bisa full dan bikin lawannya mungkin ketar-ketir dan kena mental, guys. Dan media-media sana itu menyebutkan keheranannya, guys. Tapi bagi saya tidak mengherankan, guys. Kalau kita melihat lagi ke belakang, di mana tahun 2013 yaitu Piala AFF U19, untuk Indonesia pertama kali menjadi juara itu kita, supporter kita itu luar biasa, guys, di Piala AFF U19 2013. Pastinya yang nonton pastinya tahu, guys, itu sangat luar biasa, guys, full. Juga di tahun 2019 AFF U16 kita itu juga penontonnya sangat luar biasa, guys, dimana pada waktu itu U16 kita juga berhasil juara, guys. Karena melihat timnas U16, U19 itu mungkin yang saya rasa itu kalau melihat timnas U16, U19 itu potensi untuk menjadi juaranya itu kansnya itu lebih terbuka daripada kita melihat AFF senior kita, guys. AFF senior kita itu kayak seperti kena kutukan, guys, dan semoga saja besok timnas U16 kita bisa juara dan mengobati luka-luka para fans Garuda yang terluka di Piala AFF U19, karena sangat-sangat mengecewakan dengan adanya aturan AFF yang menurut saya itu sangat-sangat merugikan timnas U19 kita, guys. Dan kita balas di Piala AFF U16 ini, guys. Oke. Kalau kita samakan Liga Indonesia dengan Liga Serie A, Liga Italia, itu sebenarnya bedanya itu cuma level kita, guys. Level kita itu di AFC aja, itu kita itu peringkat 26, guys. Peringkat 26, masih di bawahnya Singapura dan Malaysia, guys. Tapi untuk update yang terbaru, kalau nggak salah sih kita naik satu tingkat, guys, menggeser Singapura, tapi masih di bawahnya Malaysia, guys. Kalau kita bandingkan
dengan peringkatnya Serie A itu jauh banget, tapi untuk karakter dan kulturnya itu menurut saya itu sama guys. Kita sebenarnya itu punya modal deh guys. Apa modalnya? Menurut saya itu modalnya adalah kita punya fans sepak bola yang berbasis itu sangat besar sekali guys. Contoh Persib Bandung, Persija, Persib, Sleman, dan yang lain-lain itu mempunyai supporter yang sangat-sangat luar biasa guys, yang belum tentu di klub-klub liga seperti. Kenapa liga kita masih di bawahnya Singapura dan Malaysia guys? Karena klub yang mewakili Indonesia di Piala AFC tidak mampu berbicara banyak guys. Tentunya tahun-tahun sebelumnya ya. Alhamdulillahnya di tahun 2022 klub yang mewakili Indonesia itu mampu menembus final AFC zona Asia guys. Tentunya itu akan sangat mendongkrak poin bagi liga kita guys. Dan nantinya pasti liga kita pasti nanti akan naik dan mungkin akan menggeser Singapura dan Malaysia guys. Tentunya kalau PSM Makassar bisa maju lebih jauh lagi, mungkin itu sangat-sangat bagus dan sangat-sangat berpengaruh di poin liga kita guys. Sebenarnya kalau liga kita diperbaiki lagi guys, dari segi infrastruktur, terus dari segi manajemen dan hal-hal lain lah, liga kita sebenarnya itu sangat-sangat berpotensi menjadi liga nomor 1 di Asia Tenggara guys. Karena sebenarnya kita sudah punya guys. Sebenarnya kita sudah punya supporter klub-klub Indonesia itu sangat luar biasa. Persibaya, pokoknya hampir semua supporter di Liga 1 itu sangat-sangat luar biasa. Persibaya, Persib Bandung, Persija, Sleman, PSM Sleman, Solo juga yang baru promosi Liga 1 juga mempunyai supporter yang sangat luar biasa. Bahkan di Liga 2-nya aja guys, supporternya itu sangat-sangat luar biasa guys. Sebenarnya Indonesia itu sudah punya modal, yaitu supporter. Sepak bola tanpa supporter itu seperti kita itu makan nasi tapi nggak pakai lauk guys. Itu seperti itu guys. Jadi kita sudah punya supporter, kita tinggal memperbaiki manajemen liganya aja, terus memperbaiki infrastruktur dan membangun training center buat timnas kita guys. Dan dari situ mungkin kualitas dari klub-klub di Indonesia mungkin akan meningkat dan akan sangat mudah bersaing di Piala AFC, dan itu akan mendongkrak poin kita dan mendongkrak peringkat kita di Piala di AFC guys. Jadi peringkat kita akan naik ya. Hasil dari pertemuan, mungkin dari hasil pertemuan Sintayong dengan Pak Presiden, dan terus kemudian di situ ada Ketum PSSI dan Menpora. Jadi di situ mungkin berunding dan menghasilkan titik temu, bahkan Indonesia akan membuat training center di ibu kota baru kita guys, dan itu saya dukung banget dan semoga itu terrealisasikan dan anggarannya berjalan dengan lancar guys. Karena kalau bangun-bangun kayak gitu kadang-kadang ya tahu sendiri ya guys, ada mafianya aja tetap gitu kan. Semoga itu menjadi mendongkrak, memperbaiki liga kita dan timnya. Jangan dikait-kaitkan dengan politik ya guys. Sepak bola saja ya guys ya. Kita lihat di Eropa kan, sepak bola dikaitkan dengan kayak politik, mungkin perang Rusia dan Ukraina, dimana seperti kayak jadi buat politik. Pada yang saat bersamaan konflik juga ada di Palestina, tapi Palestina nggak pernah di-up di media Eropa, khususnya di sepak bola. Justru yang baru perang Ukraina dengan Rusia justru di-up terus guys. Jadi mungkin itu adalah politik ya guys ya. Jadi nggak etis banget guys kalau sepak bola ada politik, itu nggak asik ya, serius nggak asik. Ibaratnya lo kayak udah ada mafia, tapi ya pasti kan politik, nanti pasti ada politik terus ada mafia gitu kan, pastinya kayak gitu kan. Jadi ya harapan saya buat Liga Indonesia jangan sampai liganya itu dibuat politik, buat kampanye, buat apalah, jangan sampai guys. Jadi
Indonesia tetap netral dengan sepak bolanya, dengan keaslian sepak bolanya. Itu mungkin lebih baik daripada kita sepak bola dicampur dengan. Oke, mungkin cukup itu video saya tentang ngomong-ngomong gak jelas ya guys ya. Ini mungkin video awal-awal saya karena ini saya masih belajar untuk membuat konten. Pokoknya yang menonton video ini, bismillahirrahmanirrahim, yang menonton video ini semoga bisa mendukung channel ini dengan di-subscribe, ditonton ya. Ya, meskipun tidak menghibur dan tidak jelas omongan saya karena saya di depan kamera aja masih grogi guys. Masih grogi, jadi masih celetot ngomongnya guys. Jadi mohon dukungannya buat teman-teman yang menonton video ini, mohon dukungannya. Dan mungkin sekian video dari saya. Next, ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan rezekinya lancar. Oke, see you, goodbye.